Sidang peninjauan kembali Saka Tatal hari ini dilanjutkan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dalam sidang pada hari ini. Sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan hari ini diantaranya Reza Indragiri selaku ahli forensik dan Susno Duaji selaku mantan Kabareskrim. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga kembali menghadirkan 3 saksi fakta yang belum sempat memberikan keterangan pada sidang kemarin, yakni Dedi Mulyadi, Teguh Wijaya, dan juga Marwan. Salah satu saksi fakta yang dihadirkan kubu Saka Tatal, Teguh Wijaya, mengatakan dirinya mencantumkan nama Saka di BAP kasus Vina atas arahan penyidik. Ia pun membenarkan Saka Tatal tidak ada di lokasi saat kejadian. Teguh cerita yang 5 itu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, terus Teguh, Okta, Udin, sama Pram bilangnya gitu. Cuman ya itu kata. Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga nggak tahu itu. Kamu dia nggak nyebut nama Saka. Teguh juga. Yang kamu cabut BAP-nya apa? Yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut? Ya yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada? Iya, tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada? Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap kekeh bahwa di situ tuh tidak ada Saka. Artinya kalau saat ini Saka mengatakan dia memang tidak ada di tempat pada masa pembunuhan itu, kejadian itu benar menurut Teguh? Tidak. Bukan, maksudnya kalau Saka kan sekarang mengingkari bahwa dari dulu dia mengatakan dia tidak terlibat bersama kelima orang tersebut. Iya. Apakah betul? Betul. Jadi apa yang Teguh katakan di kepolisian saat itu tidak benar? Iya, bohong. Sudah dicabut? Sudah. Di pengadilan? Kalau pengadilan belum. Waktu keterangan saksi di Polda atau di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung? Kalau nyabutnya baru di Polda aja. Oh, tapi belum pernah ke pengadilan? Pengadilan pernah, cuman Teguh kan cerita ya itu yang 5 itu pas nyampe di beli nasi kuning balik lagi ke rumah Adi, terus tuh diberhentikan. Kamu udah tidak sesuai dengan BAP. Saya ingat Teguh waktu di 2016. Coba ulangi yang pelan-pelan ngomongnya. Jangan gugup, tenang dulu. Tarik nafas dulu. Waktu Teguh di pengadilan kan. Sementara itu, ahli forensik Reza Indragiri menjelaskan bahwa jika benar Ibtu Rudiana menyampaikan laporan palsu terlibat penganiayaan terhadap terperiksa dan mengalami konflik kepentingan, maka Ibtu Rudiana telah melanggar kode etik profesi Polri. Saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya. Dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum. Kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji hari ini menjadi saksi fakta dalam persidangan peninjauan kembali Saka Tatal. Dalam keterangannya, Susno menyampaikan ada perbedaan hasil penyelidikan dari Polres Kabupaten Cirebon yang menetapkan bahwa terjadi peristiwa laka lantas. Sementara Polres Kota Cirebon menetapkan pada lokasi yang sama terjadi sebuah pembunuhan dengan korban yang sama. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik, bahkan mengajak untuk membuktikan? Kalau saya lihat bahasanya ini, kok yang lain ini ada pro kontra, tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini. Kalau izin menjawab Yang Mulia,
Kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten. Sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan. Dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah... Ya, dan untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada hari ini, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan narasumber. Ada Kabareskrim Polri tahun 2008-2009 yang juga salah satu saksi ahli sidang PK Saka Tatal, Pak Susno Duaji, dan kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza. Selamat malam Pak Susno, Pak Raden Reza, apa kabar? Bang Reinhardt, Pak Susno. Malam. Baik. Kita masih mengelaborasi lebih jauh ya Bapak terkait dengan sidang lanjutan PK Saka Tatal yang berlangsung pada hari ini. Saya akan mulai dulu dari Pak Susno karena tadi sudah memberikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang penyidikan ya Pak Susno. Tadi sudah kita dengar beberapa pernyataan dari Pak Susno, tapi kalau bisa kemudian dirangkum apa yang menjadi poin penting yang tadi Anda bagikan sebagai saksi ahli di bidang penyidikan dalam persidangan PK Saka Tatal, Pak? Saya menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sumber ya, Cirebon Kabupaten itu sudah selesai. Dia simpulkan itu kecelakaan lalu lintas. Dan penyidikan Polres Cirebon Kabupaten ini tidak di take over atau diambil alih oleh Cirebon Kota. Dan tidak juga diambil alih oleh Polda, dan tidak pula dilimpahkan. Berarti sudah selesai tentang peristiwa yang terjadi di jembatan flyover Cirebon. Nah, sedangkan peristiwa pembunuhan itu laporan polisi dilakukan di Cirebon Kota. Kejadiannya di Cirebon Kota. Pertanyaannya adalah di mana TKP-nya? Nah, setelah itu tahu TKP-nya, adakah peristiwa itu? Untuk mengetahui adakah peristiwa itu harus ada alat buktinya. Ya. Alat bukti pertama saksi. Ternyata saksi sekian banyak itu sudah saling bertentangan, bahkan ada yang mencabut. Berarti saksinya lemah sekali. Seandainya saksi-saksi itu tidak saling bertentangan dan tidak juga mencabut tanpa didukung alat bukti yang lain, alat bukti saintifik, maka keterangan saksi itu lemah. Tadi saya tunjukkan bahwa ada 300 orang di ruang pengadilan mengatakan kompak bahwa di situ tidak ada layar televisi. Padahal nyatanya ada. Berarti 300 orang itu kompak dalam kebohongan. Karena tidak didukung oleh alat bukti saintifik berupa rekaman video atau foto yang menunjukkan di situ ada layar televisi. Jadi artinya bukti bahwa di Cirebon Kabupaten, Cirebon Kota ada pembunuhan dari segi saksi lemah. Dari segi alat bukti lain juga tidak ada. Visum tidak menunjukkan bahwa itu pembunuhan, tidak mengatakan tegas. Kemudian para terdakwa mencabut keterangannya. Tinggal kita berharap kepada alat bukti berupa alat bukti saintifik. Tangkapan layar televisi, CCTV tidak ada. Bukti percakapan di telepon, di HP tidak ada. Kemudian DNA sperma tidak ada yang menunjukkan bahwa sperma itu berasal dari laki-laki A, laki-laki B, dan seterusnya itu tidak ada.
darah korban tidak ada bukti nempel di tubuh pelaku yang sekarang ini menjadi terpidana. Tidak ada. Sidik jari juga tidak ada. Jadi kalau semua alat bukti tidak ada, maka peristiwa ini menjadi tidak ada. Kan harus dibuktikan ada atau tidak peristiwanya dulu kan. Dari TKP tidak ada, dari alat bukti tidak ada, maka peristiwanya jelas tidak ada. Karena peristiwanya tidak ada, maka ya pelakunya ya tidak ada. Begitu. Oke, jadi yang kemudian Anda jelaskan adalah saat penyidikan terakhir dan dalam kasus kematian Vina dan juga Eki ini memang tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa terjadi pembunuhan. Kira-kira begitu ya Pak Susno? Bukan hanya alat bukti, tapi peristiwanya pun tidak ada. Oke. Gimana peristiwanya? Peristiwanya kalau ada harus ditunjukkan bukan dengan omongannya, bukan dengan keterangan, tapi alat bukti. Ada nggak alat bukti yang menunjukkan ada peristiwa pembunuhan itu? Di kota ya. Ya. Karena yang kita persoalkan sekarang adalah hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cirebon Kota. Nah, berarti dia harus memeriksa kejadian yang di wilayahnya. Karena yurisdiksi jembatan itu bukan yurisdiksinya Cirebon Kota. Begitu. Meskipun sepertinya ada perbedaan antara Polres Cirebon Kota dengan kabupaten hasilnya itu ya Pak Susno. Itu Anda melihatnya seperti apa itu Pak? Cirebon Kabupaten sudah selesai kan? Dia sudah menyimpulkan itu kecelakaan lalu lintas dengan alat-alat bukti yang ada. Misalnya darah, luka, kemudian helm, sepeda motor ada goresan dan sebagainya. Nah, kalau mau menjadikan itu pembunuhan di Cirebon Kabupaten, batalkan dulu hasil kesimpulan itu oleh Polres Cirebon Kabupaten. Ya, tidak ada di Cirebon Kabupaten pembunuhan, yang ada kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang bagaimana yang di Cirebon Kota? Yang di Cirebon Kota saya menilainya ya harus ada dulu peristiwanya. Untuk menentukan ada peristiwa, mari kita bicarakan dengan alat bukti. Siapa saksi yang melihat ada pembunuhan itu? Ternyata saksinya sekian banyak itu, ada yang mencabut, ada saling bertentangan, dan tanpa didukung alat bukti saintifik maka itu lemah gitu. Nah, timbul pertanyaan, ya, nanti kita lanjutkan lagi. Loh Pak, kalau sudah ada putusan PK bagaimana? Ya makanya putusan PK menimbulkan masalah, langsung diadakan perlawanan. Perlawanannya putusan apa namanya, bukan putusan PK, putusan pengadilan sudah punya kekuatan hukum tetap. Lah makanya putusan itu diadakan perlawanan. Perlawanan sekarang ialah dalam bentuk peninjauan kembali ya untuk yang di Cirebon Kota. Ya, kalau yang di Cirebon Kabupaten nggak ada gangguan apapun juga, tidak di pra peradilan yang putusan bahwa itu kecelakaan lalu lintas. Oke, saya ke Pak Raden Reza ya. Mas Reza, sejauh mana sebagai kuasa hukum keluarga Vina, tim kuasa hukum keluarga Vina ini mencermati dinamika yang terjadi dalam sidang PK Saka Tatal ya? Apa saja yang menjadi catatan Anda yang mungkin ada concern tersendiri dari tim kuasa hukum keluarga Vina? Iya, saya juga banyak mendapat masukan baru dari Pak Susno. Tapi memang apapun itu yang terjadi di pengadilan, dari pihak keluarga sih memang masih, karena ini ada pro dan kontra nih antara laka lantas tunggal atau pembunuhan berencana disertai pemerkosaan. Tapi memang dari pihak keluarga sih masih mengikuti dari putusan akhir yang sudah inkrah, yaitu pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan. Jadi kita sambil tetap mengikuti jalannya persidangan, sambil memantau apapun nanti yang terjadi, saksi-saksi dan bukti-bukti nanti yang dihadirkan, itu kita masih tetap mengikuti sampai nanti ada putusan akhir dari pengadilan.
Oke, kalau kita elaborasi lebih jauh lagi, Mas Reza, meskipun sudah ingkrah ada pembunuhan, tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Susno dalam sidang PK Sakatata adalah soal bukti-bukti dan peristiwanya tidak bisa dibuktikan soal ada pembunuhan. Itu untuk tim kuasa hukum keluarga Vina, apakah bisa diterima atau Anda masih meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa dibuktikan bahwa terjadi pembunuhan? Jadi memang seperti yang tadi saya bilang, kita mengikuti jalannya persidangan, apapun nanti putusan pengadilan kita akan menghormati dan akan menerimanya. Karena biar kejadian ini juga tidak berlarut-larut, apabila memang ada pembunuhan berencana siapa pelaku sesungguhnya, atau kalau misalkan ini laka lantas, ya kita tetap menunggu itu dari putusan pengadilan nanti yang membuktikan kejadian apa ini sebenarnya. Nah, kalau kemudian sudah ada keputusannya dan kita agak berandai-andai dulu ya, Mas Reza, karena ini masih berlangsung sidangnya. Yeah. Itu dibuktikan bahwa tidak ada pembunuhan. Sikap dari keluarga Vina atau tim kuasa hukum, apakah sudah dipikirkan sejauh itu dan apakah akan menerima, artinya sudah selesai atau bagaimana? Kita sudah berbicara dengan pihak keluarga, kita pasti akan menerima dan menghormati apapun nanti keputusannya. Kita akan legowo kalau memang itu kecelakaan tunggal, pasti akan kita terima dengan legowo gitu, Mas. Jadi kita tidak ada yang, karena memang dari awal kita keluarga almarhum Vina di kasus ini kan memang menyerahkan seluruhnya kepada Pak Rudiana pada saat itu. Jadi tidak mengetahui ada apa di luar ini bagaimana, kita hanya menerima laporan dari Pak Rudiana. Jadi kita kembalikan lagi ke pihak kepolisian dan ke pihak pengadilan untuk menentukan ini pembunuhan berencana, ada pidananya, atau memang ini kecelakaan tunggal. Oke. Tapi dari pihak keluarga masih meyakini ya bahwa tetap ada pembunuhan ya? Atau sudah mulai bergeser juga ini? Iya, meyakininya, kenapa saya bilang meyakini, memang dari bukti-bukti, misalkan kita ngobrol dengan yang waktu itu memandikan jenazah, waktu itu neneknya Vina itu kan memang bilang tidak seperti orang kecelakaan, tidak ada luka baret atau daging terkelupas segala macam, dan juga pada saat dimandikan itu kemaluannya juga bengkak dan itu banyak keluar sperma seperti itu, dan sperma itu tidak mungkin oleh satu orang karena banyak gitu kan. Itu menurut cerita dari keluarga almarhum, dan juga melihat kondisi motor yang hanya ada goresan sedikit di sebelah kanan kalau saya tidak salah, tidak seperti laka lantas yang begitu hebatnya gitu kan. Ini sih kita hanya karena mereka juga tidak mengerti hukum, jadi mereka tetap berpatokan ya ini meninggalnya juga tidak wajar gitu. Ada pembunuhan di situ, dan juga pada saat itu juga diyakinkan oleh Pak Rudiana ada memberitahu ke pihak keluarga ada SMS ataupun chat BBM yang bilang kalau itu ada dari handphone para terdakwa itu, terpidana itu, ada rencana pembunuhan gitu. Jadi itu yang lebih meyakinkan lagi keluarga almarhum. Oke, Pak Susno, ini kan sepertinya ada banyak pandangan ya, baik dari keluarga hukum Vina, keluarga kuasa hukum Vina, tim keluarga, dan juga mungkin dari apa yang diyakini oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal ya. Ini jadi mungkin bagi publik ini agak jadi membingungkan ya, Pak Susno. Anda sebagai saksi ahli juga dalam sidang PK Saka Tatal itu sebetulnya jadi PK ini kemudian kalau bisa dibuktikan bahwa tidak ada pembunuhan, artinya ketujuh terpidana lainnya ini juga harus dibebaskan atau bagaimana, Pak? Yang mana dulu? Ini pertanyaannya kan banyak itu tadi. Saya akan jawab dari yang paling ujung ya. Ya. Kalau pertanyaan paling ujung, kalau PK ini dikabulkan, ya yang jelas ini PK-nya Saka Tatal yang sekarang. Maka Saka Tatal dipulihkan nama baiknya. Ya, soal dibebaskan dia sudah bebas. Ya. Nah tentu mungkin saya benarkan lagu pertanyaannya, apa dampaknya bagi yang ada di dalam, yang masih sekarang terkurung 7 orang ya. Nah dampaknya putusan PK Saka Tatal ini bisa untuk membantu atau dalam pembuktian untuk PK yang masih di dalam penjara. Nah, terus apakah hal ini membingungkan
Saya kira tidak ya. Kalau kita berpikir sehat ya seperti Pak Raden Reza tadi, ya kita serahkan kepada putusan pengadilan. Terhadap yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya sudah berjalan upaya hukumnya satu persatu yaitu PK. Kan ada 3 putusan itu ya. Untuk Sakat Tatal sudah jalan PK, ada 1 putusan lagi untuk Sudirman sama siapa, ada 1 putusan lagi. Sehingga untuk 8 orang ini 3 putusan. Jalan keluarnya gimana? Ya, mengadakan peninjauan kembali dengan mengajukan dalil-dalil yang diperkuat oleh saksi fakta, yang diperkuat oleh oleh keterangan ahli, dan diperkuat oleh bukti-bukti baru lainnya. Nah, untuk yang keputusan laka lantas itu sudah baku gitu karena sudah diputuskan dalam penyidikan oleh Polres Kabupaten. Nah itu tidak diganggu-gugat lagi kecuali ada yang memperadilankan putusan daripada Polres Kabupaten ya sumber diperadilankan misalnya kenapa penyidikannya dihentikan di laka lantas, itu kan tidak ada pra-peradilan. Jadi berarti selesai di situ. Jadi sebenarnya sepanjang kita gunakan akal sehat, mendudukkan masalah ini pada proporsi yang sebenarnya, tidak disertai dengan pengajuan dalil-dalil atau pembelaan-pembelaan yang teriak-teriak nggak jelas siapa yang dibela. Apalagi misalnya membela institusi nggak perlu dibela, institusi sudah kuasa. Kita akan tenang seperti ini. Jadi kita sangat menghargai Raden Reza. Ya begitulah. Jadi advokat itu yang kita urus adalah hak-hak daripada apa yang kita bela. Hak dia tidak bersalah, hak dia yang diberikan. Ini bagus sekali dengan akal sehat. Seperti sidang PK hari ini, kalau menurut saya bagus sekali. Pak Reza sebagai ahli dengan keahliannya luar biasa menjelaskan. Kemudian kita bisa dapat ilmu dari apa yang Pak Reza sampaikan, gitu kan. Bertanya di dalam pengadilan tidak saling bentak, karena kan tujuannya yang di pengadilan itu sama semua, untuk mencari kebenaran supaya keadilan tegak. Tapi kalau ada pihak yang di pengadilan yang mencari pembenaran, ya beda ya. Mencari kebenaran dengan mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran itu ngotot-ngototan, yang penting saya benar gitu. Nah ini ciloko gitu kan. Jadi ini pembelajaran yang sangat bagus gitu ya dari kasus ini. Kita ambil hikmahnya saja. Bagaimana cara membela yang baik, bagaimana cara menyampaikan argumen yang baik, termasuk bagi aparat hukum, bagi institusi saya, Polri, bagaimana cara menyidik perkara pidana yang baik. Tentukan dulu peristiwanya apa, pidana apa tidak. Kalau pidana baru dengan alat bukti yang ada mencari pelakunya, bukan dengan cara seperti kemarin di Polda Jawa Barat, tangkap dulu cari buktinya. Ya akhirnya kan kepepet sendiri gitu kan. 20 hari diperpanjang 40 hari lagi sampai waktunya habis, sampai di pra-peradilan kan nggak ketemu alat buktinya. Jadi ini pelajaran yang paling bagus untuk aparat penegak hukum. Ya, terima kasih. Ya, termasuk juga tadi dalam sidang keterangan Anda juga Anda menyebutkan bahwa soal tidak semua anggota Polri juga berhak untuk melakukan penyidikan ya Pak Susno ya. Nanti coba kita elaborasi lagi lebih jauh apa yang menjadi catatan Anda soal itu dalam persidangan. Tapi kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kuasa hukum keluarga Vina ikut bersuara. Mereka berpandangan bahwa tidak ada bukti baru yang cukup untuk ajukan sidang peninjauan kembali. Sementara ayahanda Eki, Ibtu Rudiana, membantah sejumlah kesaksian dalam sidang kemarin. Di mana tidak ada nopum. Tidak ada nopum. Okay? Nopum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai, tapi tidak ditemukan. Itu arti nopum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai, sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti nopum.
Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu tidak ada artinya apa-apa, itu bukan bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara dia. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, kemudian saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talu, dan dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Haji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Tidak betul. Kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dibilang baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan. Baik, kita akan lanjutkan dialognya, tapi sebelum itu kita ada informasi juga mengenai kuasa hukum saksi Aib menuding adanya tekanan dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Aib pun tetap pada kesaksian sebelumnya dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal ya yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh. Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Ya, saya lanjutkan dengan Pak Susno dan juga Mas Raden Reza. Tadi Pak Susno namanya juga disebut-sebut ya dalam konvers Bang Hotman Paris gitu. Sepertinya ada perbedaan pandangan yang justru kalau Bang Hotman juga menyebut justru PK yang... Ya, silakan tanggapi Pak Susno. Ya, Bang Hotman mungkin dia berangkat konferensi pers itu belum membuka UHAP ya. Yang menjadi dasar untuk peninjauan kembali itu bukan novum saja. Pertama novum itu adalah bukti baru yang belum pernah dibahas pada sidang sebelumnya. Yang kedua adalah keputusan yang saling bertentangan. Yang ketiga, kehilapan daripada hakim. Nah, di sini kehilapan banyak kita temukan ya, tapi apakah itu kehilapan menurut majelis hakim yang akan memutus, kita serahkan kepada majelis hakim, itu yang bijak. Kalau tadi kan Bang Hotman sudah membuat keputusan, dan alhamdulillah ternyata sayang keputusannya itu agak salah. Tapi tidak apa-apa, salah itu sifat manusia ya. Jadi masih ada dua lagi yang nggak disebut sebagai alasan hukum. Oke, kemudian bagaimana tentang bahwa misalnya si Aib itu benar apa kan gampang lah, kalau itu kan sesuatu yang diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan, itu dalil di dalam hukum pidana. Contohnya apa? Aib
mengatakan melihat dari 100 meter. Ya diuji saja di Cirebon pada waktu itu 2016. Tempat yang disebut Aib itu jaraknya dari tempat Aib berdiri itu 120 meter. Nggak ada lampu, jam 10 malam bisa kelihatan warna sepeda motor dari jarak 120 meter. Ya kalau mata Aib itu mata falcon ya yang paling tajam itu. Dan kita uji aja bisa lihat nggak dia. Dan lebih lagi tidak kenal orangnya tapi tahu wajahnya gitu kan. Kemudian orangnya berapa? Pelakunya 11 ditambah dengan korban 2, 13. 4 sepeda motor. Kata Aib kan, bisa enggak 4 sepeda motor itu orang 13? Kalau boncengan 1-1, 2-1 sepeda motor kan hanya 8. 5 lagi kemana? Oke lah boncengan 3 gitu. Kalau boncengan 3 masih sisa juga gitu. Jadi gitu nalar yang gampang-gampang lah gitu. Tanpa kita berteriak-teriak, kita uji gitu. Tapi yang paling bagus gitu, diuji aja di pengadilan. Aibnya datang supaya keterangan Aib menjadi pro justisia gitu. Nah, pro justisia setelah selesai dari persidangan, konferensi pers gitu. Itu bagus. Kita hargai semua gitu ya. Tapi jangan sampai misalnya berteriak saya tidak, saya ini gitu kan. Tapi datang ke pengadilan nggak berani gitu. Oke lah. Oke, baik saya ke Mas Raden. Saya hampir sampai ya. Mungkin nanti ini mau turun terputus ya. Saya pamit duluan. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Susno. Saya ke Mas Raden Reza. Kalau begitu ada catatan dari Anda, Mas Reza, soal tadi yang disampaikan Pak Susno dan juga yang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum keluarga Vina ya. Jadi masih meyakini termasuk juga dalam hal visum yang kemudian diakui hasil visum atau otopsi yang diakui itu adalah hasil visum dan juga otopsi. Bagaimana Mas Reza? Iya, jadi yang kita lihat itu kan memang dari hasil visum itu kan memang banyak sekali patah tulang dan segala macam yang tidak tidak bisa disebut kecelakaan, tapi lebih kepada penganiayaan. Jadi itu yang kita tetap berpatokan dari 2 hasil visum itu kan semuanya jelas. Dari dari mulai di rumah sakit dan hasil otopsi yang setelah digali kembali itu kan semua jelas. Tidak begitu banyak perbedaan, walaupun memang ada sedikit perbedaan ya. Tapi di situ semuanya jelas, di situ penganiayaan berat situ kan. Jadi itu yang tetap meyakini kita dan pihak keluarga itu memang pembunuhan. Oke. Yang sadis gitu. Dan Anda juga meyakini bahwa bukti foto yang dibawa oleh tim kuasa hukum Saka Tatal justru mematahkan PK yang mereka ajukan sendiri, Mas Reza? Iya dong. Di situ kan mereka menunjukkan bukti foto kan di situ badannya sangat terlihat ya. Kalau orang korban kecelakaan pasti entah ada yang robek atau daging yang kemana-mana. Ini kan tidak, semuanya bersih. Memang hanya luka di dalam ya kalau misalkan melihat dari patah tulang dan segala macam. Itu kan mematahkan. Jadi gambar itu kan berbicara sebetulnya. Dibilang kecelakaan tapi gambarnya seperti itu. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi sebetulnya kalau dengan melihat gambar ya. Untuk orang awam saja mungkin sudah bisa melihat, kecuali memang diperlukan ahli digital forensik segala macam untuk detail lebih jauh. Tapi untuk orang awam melihat sekilas saja sudah tahu itu memang tidak ada seperti orang kecelakaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia. Oke. Baik, Mas Reza, ini kan kalau kita lihat dari keterangan tim kuasa hukum Saka Tatal ya, ini kan agak berbeda, bahkan berbeda sekali dengan apa yang diyakini oleh tim kuasa hukum keluarga Vina. Menurut Anda, sejauh mana efek sidang Saka Tatal ini, apapun keputusannya nanti, dengan apa yang diyakini oleh keluarga Vina dan dalam hal untuk mencari keadilan atas kematian Vina, berdampak terhadap proses pembuktian ini semua? Jadi kita sih sangat berterima kasih sekali ya, ada proses peninjauan kembali dan segala macam itu kan yang sudah berjalan, karena dari 8 tahun yang lalu itu kan masih menyisakan misteri. Ada 3 terduga DPO di sana, itu kan memang masih bagi pihak keluarga kenapa tidak selesai sudah 8 tahun dan kembali viral malah akhirnya mengakibatkan kegaduhan di mana-mana. Itu yang
yang kita berharap dengan adanya peninjauan kembali dan upaya-upaya hukum lainnya yang mungkin nanti akan dilakukan, itu kan akan semakin jelas sebetulnya meninggalnya itu karena apa gitu kan. Dan andai pun itu pembunuhan, pelaku sebenarnya siapa kalau memang ini bukan pelaku sebenarnya, itu yang memang masih jadi pertanyaan besar gitu kan. Jadi kita sangat berharap di putusan sidang pengadilan nanti apapun hasilnya kita akan terima dengan berbesar hati. Oke, baik, kita akan tunggu nanti ya Mas Reza seperti apa hasil sidang PK Saka Tatal ini karena masih berlangsung. Tapi terima kasih untuk waktunya Mas Raden Reza, kuasa hukum dari tim kuasa hukum dari keluarga Vina. Terima kasih, selamat malam.